untuk penghulu dan para penyuluh yang saya banggakan. Suara saya kedengaran ya? Halo? Ya, kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran ya? Kedengaran. Ya, ini kan cuaca ini di Makassar ini sementara hujan juga di luar, jadi jaringan kurang ini ya. Insya Allah besok itu sebentar tidak seperti ini lagi. Sebenarnya hari ini kan jam 9 kita mulai. Cuma karena persiapan tadi masih ini, saya masih tribal karena bertepatan juga ada pembukaan PJJ di sini juga untuk diklat administrasi. Jadi jaringan lagi ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi saya kan sudah dilihat Pak ya di layar. Sudah. Siap ya. Untuk pertama ini kita bicara dulu masalah BLC. Saya kira materi BLC itu Bapak-Bapak kan sudah paham semua karena sudah sering ikut diklat di Makassar. Namun kewajiban saya ini harus menyampaikan karena ini adalah salah satu materi pada pelatihan ini yang tidak bisa ditiadakan. Ya, tadi saya lihat banyak teman-teman sekalian dari itu sudah pernah ketemu dengan saya semua. Saya lihat ada Pak ini ya, saya tidak usah sebut satu persatu namanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan nama saya, itu sudah jelas sekali. Ini. Jadi dalam aturan main kita pada hari ini dan seterusnya bahwa setiap mengikuti sesi pembelajaran maka itu videonya harus di-on-kan. Video harus di-on-kan Bapak ya. Dan di-mute-kan dulu untuk Bapak Ibu silakan mute dulu. Nanti sebentar pada waktu kita tanya jawab baru itu dibuka. Itu satu. Yang kedua, dalam pembelajaran ini kan virtual. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran ini ada pendampingan dan ada tugas. Untuk tugas di BLC ini saya kira belum ada, tapi sebentar siang insya Allah kami akan melanjutkan materi dengan pembelajaran keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah. Untuk besok, itu besok insya Allah nanti kita masuk siang, sekitar jam 2. Karena pagi sampai jam 1.45, saya mengajar di diklat kemasjidan yang ada di sekarang sementara berlangsung di Balai Diklat ini. Yang tadi dibuka oleh Bapak Pakar kami Sulawesi Selatan. Jadi besok itu, jadi ada waktu time untuk besok kita mulai pagi sampai siang tuh bisa mengerjakan tugas-tugas dan mengupload di BLC. Itu satu. Yang kedua, ya, jadi saya harapkan semua supaya semua hadir ya pada WhatsApp pembelajaran. Dan ini baru 30 orang partisipan saya lihat, masih ada 10 orang yang belum bergabung. Mungkin adalah faktor jaringan. Baik, karena waktu kita ini paling lama nanti jam 12 harus berakhir pada sesi ini dan insya Allah jam 2 kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran materi inti. Bapak Ibu sudah kenal semua saya ya? Halo? Sudah Pak. Sudah kenal ya? Sudah. Ya. Sudah. Insya Allah. Kenal sekali Pak. Sudah kan? Baru, saya baru Pak, saya baru. Siapa yang baru Pak? Siapa? Saya Pak. Tapi kalau saya lihat Bapak orang Goa, pernah jadi pelaksana kasih penma di Goa. Saya dari Kementerian Agama Kabupaten Goa Pak. Berapa Bapak di situ?
Saya masuk di Goa tahun 2017. Oh, saya sudah tinggalkan Goa, Pak. Oh iya iya. Saya dulu itu masih sebelum pada masanya Pak Muhajir, Ahmad Muhajir. Oh iya Pak, betul. Saya masuk di masanya Pak Anwar Abu Bakar. Saya keluar di itu, pergi mengajar di Sanawiyah, negeri Balang-Balang. Setelah itu saya dimutasi lagi masuk di Model. Oh iya. Baru masuk di Baladiklat itu ya. Iya Pak, tidak baku dapat Pak ya? Ya, Kita tidak baku dapat. iya. Tidak baku dapat, tapi syarkan hari ini kan kita sudah baku dapat ya. Iya, betul Pak. Baik, kita mulai dulu ya. Jadi pembelajaran kita kan materi pokoknya kan perkenalan, Bapak. Perkenalan, yang kedua adalah bagaimana komunikasi itu dengan baik, dan sebenarnya dalam manajemen kelas kita membuat nanti komitmen, dan terakhir nanti juga kita ada pemilihan pengurus kelas seperti kalau ada diklat reguler yang di Diklat Makassar. Ya. Ini. Nah, apa itu BLC? Ini masih materi penunjang Bapak Ibu ya. Jadi merupakan suatu proses membangun komitmen peserta diklat untuk mengikuti proses belajar secara individual. Kenapa? Karena Bapak Ibu ini pada sesi ini, pada pelatihan ini itu dihadiri oleh 3 provinsi. Ada dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Tentunya Bapak Ibu belum kenal secara keseluruhan. Maka dengan BRC ini, supaya materi ini, pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif, maka pertama-tama dulu kita harus saling kenal mengenal. Orang mengatakan tak kenal maka tak apa ya, Pak? Tak sayang. Pak. Sayang. Tak sayang maka tak ya. Cinta. Kancing ya. Jadi Bapak Ibu santai saja ya. Ya, ini santai saja. Pastikan jaringan Bapak Ibu itu bisa aktif supaya kita komunikasi bisa baik, bisa berjalan dengan benar ya. Sekarang selanjutnya, sudah kenalkah diri Anda semua Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah kenal. Sudah kenal ya, yang lain-lainnya sudah kenal, saling mengenal ya semua. Maka dalam pada sesi ini saya mau jelaskan dulu bahwa apa mampu mengenal itu mengenal orang, memahami dan mengenal potensi yang dimiliki. Jadi kita kenal diri kita dulu, potensi apa yang kita miliki, apakah positif dan negatif. Itu karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, dapat mengembangkan dan memberdayakan yang positif. Ini itu jadi kita selalu berpikiran positif. Orang reguler di Makassar itu selalu saya mengajarkan bagaimana berpikiran positif. Apalagi dalam diskusi nanti ini, kan Bapak Ibu akan dikelompokkan nanti. Itu nanti berada di kelas di sini tetap diskusi. Itu nanti dalam pembelajaran ini teori yang diberikan itu lewat Zoom hanya maksimal 2 jam. Sehingga Bapak Ibu lah harus lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman. Selanjutnya kita masuk lagi bahwa silakan Bapak Ibu mengambil kertas, mengenal diri sendiri melalui gambar. Jadi gambar diri sendiri di tengah. Baru yang pertama kebiasaan baik ketika kita masuk sekolah di SMA dulu atau di SMP, itu satu. Jadi apa kebiasaan baik kita? Yang kedua kebiasaan baik ketika kita kuliah. Ya, mungkin pada waktu kita kuliah ada kebiasaan-kebiasaan yang positif. Yang selanjutnya kebiasaan baik ketika kita mengikuti diklat. Sekarang itu untuk regulasi saat ini tidak ada lagi kata diklat, tidak ada lagi diknya. Tidak adalah kata pelatihan. Yang selanjutnya kebiasaan buruk ketika sekolah, kebiasaan buruk ketika kuliah dan
kebiasaan buruk ketika bekerja dan kebiasaan buruk ketika kita. Ini kita harus bandingkan pada hari ini antara positif dan negatif, Bapak Ibu sekalian. Ini saya kasih tugas sekitar 10 menit ke depan untuk mengisi dan sebentar kita perkenalan satu persatu. Silakan Bapak. Saya mute dulu ya. Silakan dulu ini. Kertas terserah. Tadi pakai orang. Ada yang bawa handphone? Pinjam dong. Tidak ada? Bukan pensil, handset. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Saya tidak paham tadi tugasnya, Ustadz. Atau begini sekarang saja ya. Karena waktu perkenalan saja Bu ya. Ya, jadi yang disebut adalah pertama adalah nama, tempat tugas. Itu saja dulu dari kecamatan mana atau kabupaten mana ya. Silakan. Saya mulai dari mana dulu ya? Utara. Ya. Utara. Ya dari utara dulu Pak Wahab, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibnu Wahab dari KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Demikian untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Pangkep ya. Pangkep. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abu Hurairah SAG KUA Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut, Muna. Selanjutnya Asmiati Tote, Pak. saya harapkan yang lain di-mute dulu ya. Ya, yang lain mute dulu supaya tidak bisa suara di sini ya. Silakan Pak. Pak Muhammad Basir lagi Basir. Saya Pak. Siap-siap Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basir dari KUA Kecamatan Tenete Ratan Timur, Kabupaten Bone. Dan, alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Saya Ustaz. Yang lain. Saya masuk, Pak. Saya Ustaz. Basir Arfa. Kalau maka juga bicara ini toh. Basir Arfa. Silakan. Ini kalau mau ngomong begini. Basir Arfa. Silakan ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Basir Arfa. KUA Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Oh, masih. Yang mana orangnya ini apa ya? Masih saya. Lamasi, Ustaz. Oh, Kabupaten iya, Luwu. ya. Silakan yang lain.
Tidak selesai. Oh, kalau na ano, Milan sama ngomong. Ini Bu Jumriati ya? Ya, Siapa ya. Jumriati? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Jumriati, tempat tugas KUA Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Oh, Jeneponto. Iya, Pak. Kenapa tadi kemarin itu DWK di sana, Bu? Oh, Ada DWK kemarin di Jeneponto itu bulan lalu. iya. Bontorambas. Siapa dari Bontoramba? Ada dari Bontoramba ya? Ya, silakan Bu Hasni. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniati Tote, SC. Saya dari tempat tugas KUA Kecamatan Kabau, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih Pak. Semoga Pak Ustadz masih kenal saya ya Pak. Ya, saya kenal baik Bu ya. Baru Makasih saya, Pak. Saya pernah ke rumah Bapak. Tahun lalu saya pernah ke rumah Bapak. Oh iya. Terima kasih banyak Bu. Oke Pak, makasih. Saya selanjutnya. Assalamualaikum. Silakan yang lain lagi ya. Assalamualaikum. Pak Khairil Anwar. Ya, saya dari kawan dia Kabupaten Jeneponto. Nama Rumbia ya? Ya, Rumbia Pak. Kawan Rumbia. Oh iya. Alhamdulillah. Sama-sama Batu Turatia ya. Alhamdulillah ya. Oke, Pak Ustaz Juharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Juharudin SAG dari KUA Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Oh, siap. Mantap, Pak Juharudin. Bagaimana perjalanan dari sana Pak Juharudin dari Wakatobi? Lancar ya? Alhamdulillah, sekarang Ustaz. Ya. Mesti ombak. Jangan apa ya? Oh iya ya. Ya, karena dari ibu kota kabupaten ke ibu kota provinsi harus naik kapal semalam Pak. Oh gitu ya. Iya. Silakan yang lain. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Nasrawati dari Mamuju Tengah, tempat tugas KUA Kecamatan Topoyo. Oh, Topoyo nih. Ini musim jeruk di sana Bu ya? Jadi, iya Pak. Ya, silakan yang lain. Ustaz Samsa lagi dari mana nih Pak? Ustaz Samsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Hamzah dari KUA Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Ustaz. Wih, berapa orang dari Jeneponto ini? 14 orang saya lihat dia, Ustaz. 14 orang. 14 orang ya? 50% itu. Ya. Ibu Masruni. Iya, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Anda Haja Masruni, tempat tugas KUA Kecamatan Tirauta, Kabupaten Kolaka Timur. Terima kasih, Pak. Oh, dari Koltimnya, siap. Jauh Yeah. ya. Tapi tetap kita hari ini bersahaja ya. Insya Allah, Pak. Salamnya kayaknya Pak Dr. Umar. Oh iya. Terima kasih. Salam kembali ya. Iya. Amat. Iya. Salam kembali sama Pak Dr. Umar ya. Iya, salamnya kata. Yang lain lagi, silakan. Ya, siap Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama Buhari Pamilangan, tempat tugas KUA Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tanah Toraja. Ya. Oh, dari Toraja, Pak. Tanah Toraja. Pak Ustadz pernah ke Tanah Toraja. Masih Sudah ingat 2 kali kasus saya ke sana. Masih ingat kasus Lombok Katokon, Ustaz? Ya. Masih ingat kasus Lombok Katokon di MTSN 1? Oh iya, Pak. Alhamdulillah. Ikut kemarin situ kan, enggak? Iya, Ustaz.
Itu terkesan sekali bagi saya itu, Pak. Iya, Ustaz. Iya, iya. Pokoknya itu yang luar biasa itu ya. Iya, kami mohon maaf, Ustaz. Iya. Iya. Iya, iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan yang lain lagi ya. Pak Muhammad lagi. Siapa lagi yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Ustaz. Iya. Nama saya Armin dari Kementerian Agama Kabupaten Goa, tugasnya di KUA Kecamatan Bontonompo. Oh iya, lalu kan itu kepala KUA ya? Iya, saya penghulunya Pak. Yang lalu itu Pak Wahyudin. Oh iya, itu di sini. Wahyudin dari kepala KUA-nya. Oke, siap Pak. Ya mudah-mudahan sehat terus ya Ustaz. Amin, Ustaz. Ya di Bontonompo ya, oke. Nanti dekat rumah itu. Oh iya. Rumah saya kan di Sugumnasa, Pak. Oh iya. Saya baru-baru Ustaz. Saya impasing baru-baru dari Dimas Islam. Ada buka impasing, saya impasing ke penghulu. Kita dulu di staf mana, Kak? Dimas Islam, Ustaz. Oh, sama Pak Bur. Pak Bur ya, betul. Oh iya. Pak Bur. Iya, salam ya kalau ketemu Pak Bur. Oh iya. Iya, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Iya. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Widjawati. Widjawati. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Widjawati dari Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Pak. Jeneponto, kecamatan apa? Kecamatan Binamu, Ustaz. Oh, Binamu? Iya. Oh iya. Jeneponto banyak ini ya. Iya. Baik. Terima kasih Bu ya. Yang lain lagi ya. Ustaz. Siapa lagi ya? Haji Akhwan dari mana ya? Akhwan. Assalamualaikum Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Humaydi. Asal daerah Wajo, kemudian ditugaskan di KUA Sajoangin, Kabupaten Wajo, Ustaz. Atas nama siapa ya? Ahmad Humaydi ya? Ahmad Humaydi, Ustaz. Oh, siap, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah bisa bersua kembali Ustaz ini. Ya, Pak. Bagaimana? Abe Haji Akwal dari Kabupaten Luwu. Kemarin Pak Ustaz sudah ikut ya? Iya, enggak sempat ikut kemarin Ustaz. Itu kepala KUA ya? Iya, kepala KUA Kecamatan Walendrang. Walendrang ya. Iya. Saya dari sana kemarin Ustaz. Iya, di PDWK ya? Iya, di PDWK di sana ya. Iya. Kenapa? Untuk sebelumnya Ustaz. Lain lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Aldi dari Kemenak Koltim, penempatan di Kecamatan Uliwoi. Apa? Ya. Silakan, Pak. Apa lagi ya? Mana Amr? Ya, ini Amr ini udah kelihatan ya videonya nih. Dah bisa ya. Silakan yang lain lagi, Pak.
Saya tuh selalu kalau memang saya Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ya, Hidayat ini ya. Ya, Terkenal ya. Dari mana lagi ke? Wakatobi Ustaz. Ya, Wakatobi ya. Ini saya. Ya, Kabupaten Wakatobi dari Kawah, Kecamatan Senyap. Ini. Ya. Silakan Pak. Oh, Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nama saya Hidayat Kurniawan, ditugaskan sebagai Kepala KUA Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Siapa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. Salam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Salam ya. Perkenalkan, nama saya Sapriyadi, tempat kerja KUA Kecamatan Pambana, Kabupaten Wajo. Terima kasih, salam kenal. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Sas. Siapa lagi yang belum ya? Irwan Bu, Pak. Ya. Irwan. Oh ini datang lagi Pak Irwan ya. Ya. Ya, Ya. kembali ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Irwan Pak dari Kecamatan Ranometo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Salam kenal buat rekan-rekan sekalian yang telah tergabung pada kegiatan Diklat Keluarga Sakinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aja. Siapa lagi yang belum? Pak Haji Sodik. Assalamualaikum. Saya belum nih Pak. Ya, Irsyad. Irsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Muhammad Irsyad dari Kabupaten Buton di Kecamatan Wabula. Salam kenal buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Zulfan Syamsu, penghulu di Kecamatan Laea. Dari mana? Di Kecamatan Laea, Konawe Selatan. Oh, konsep ya. Iya, Sulawesi Tenggara Pak. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya lagi, Pak. Halo? Ini Amra Susila. Tolong di-on-kan ya videonya, Bu. Videonya, Bu.
Silakan Pak Ustaz Anwar. Pak Ustaz Anwar, silakan Pak. Dari mana? Halo? Roy. Silakan Pak. Halo, silakan Pak. Halo? 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 Baik, Bapak Ibu sekalian. Indra. Mau motornya kali materiku. Hah? Iya. Mana cerita? Dari itu sebelum lain. Mana cerita? Hilang di sini lah. Bukan itu. Halo, baik Bapak Ibu sekalian, masih suara saya didengar ya? Iya, kedengaran. Jelas kedengaran. Iya Pak, dengar. Inilah setelah saya mengamati tadi dari perkenalan, maka ada beberapa model peserta pelatihan itu biasa dalam kelas. Ya, kita Bapak Ibu melihat slide saya ya. Melihat ya?
Lihat Halo? Pak, lihat. Lihat. Iya Pak, lihat. Lihat, Pak. Ya. Di antara 6 macam ini yang mana Lihat. kita pilih Tolong. Bapak Ibu? Model bibir ini ya. Halo? Yang warna pink. Yang warna pink. Kenapa Ibu pilih warna pink? Senyum, sepertinya senyum. Ya senyum ya. Bahagia. Bahagia. Warna hijau di atas. Semangat. Siapa lagi yang lain? Ya, Rasul Ustaz. Saya warna hijau, saya pilih. Yang Ustaz. warna hijau di atas tengah, Ustaz. Ini. Warna hijau, lambang keislaman. Oh Warna iya. murid saya, Ustaz. Ya. Kenapa kita pilih ini warna hijau? Ya. Ada yang memilih warna kuning ya? Tadi ada yang warna kuning juga. Saya putih, Ustaz. Putih. Iya, Ya, itu siapa yang putih itu ya? Mas Runi. Ya, kenapa pilih yang putih, Bu? Karena putih berarti suci dan kelihatan gambar juga itu adalah gambar sementara senang begitu. Senangnya. Jadi kalau ibu ini berhadapan dengan suami harus pakai begini ya supaya senang suaminya ya. Ada yang memilih kuning ya, kuning. Kalau kami itu kan, Cemberut. dan saya juga terus lagi berikan dan dari Rona. Akhirnya juga supaya kerja bayu aja komentar istilah. Pak, yang lain kita mut Pak supaya ini pembelajaran kita bisa efektif. Ya, Pak ya. Baik, halo. Dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Kecil, Ustaz, suaranya kecil. Kecil ya. Kecil sekali, Ustaz. Nah, kalau penghulu mau menikahkan orang lain, ya ini memakai gambar yang mana ini Pak? Kuning kah, putih atau? Ya, yang hijau di tengah di atas. Yang hijau. Kenapa di atas Pak? Ya, senang melihat kesenangan orang lain, Ustaz. Senang melihat kesenangan orang lain. Bagus. Nah, kalau seorang penyuluh memberikan bimbingan atau penyuluhan, model apa yang dipakai di sini, Bu? Warna pink. Ya? Warna pink. Warna pink. Kenapa warna pink? Selalu memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan kepada siapa? Calon pengantin. Oh, calon pengantin. Ikut berbahagia, ikut berbahagia. Bagus, ikut berbahagia juga ya. Jadi ini yang dua ini pink dengan hijau itu selalu diidentikan bahwa kita ini ada mengatakan senang melihat orang lain senang dan bahagia melihat orang lain bahagia. Inilah model seorang penyuluh. Makanya tuh keluarga sakinah itu tidak mudah Bapak Ibu. Ini seorang penyuluh itu setiap hari itu mencari bukan keluarga sakinah dicari tapi keluarga sakitnya. Karena penyuluh agama itu adalah setiap hari mencari orang-orang bermasalah. Kalau penyuluh agama. Kalau penghulu itu setiap hari selalu mencari bagaimana setiap hari ada pendaftar lagi di kantor. Dan selalu mau menikah di rumah, tidak mau kalau di kantor. Makanya itu harus semua. Kalau menikah di kantor, maka ini yang dibilang adalah warna kuning. Wah, kan di kantor kan rupiah. Rupiah. Ya, kalau ya itu ya. Makanya ini ya
di dalam kehidupan seorang itu, inilah model manusia, pasti kita akan jumpai di luar sana. Ini pasti ada model. Apalagi kalau bapak-bapak ceramah di masjid, tidak semuanya warna hijau, Bapak. Tidak semuanya warna pink. Makanya bagaimana cara Bapak itu yang warna kuning dijadikan warna pink atau warna hijau. Ya, bisa ya Bapak Ibu. Bisa kira-kira Bapak Ibu bagaimana caranya? Bisa. Yang warna kuning dijadikan warna pink, bagaimana caranya Bapak? Bu. Ini karena hari ini kan sangat terbatas kita ini karena lewat virtual ini memang sangat terbatas kan, tapi ini mau tidak mau kita harus lakukan karena adalah ini tuntutan zaman ini. Untuk sekedar informasi saya sampaikan bahwa penyuluh agama itu tidak bisa jadi penghulu, tetapi bisa dipromosikan untuk jadi pejabat kalau penyuluh. Tapi kalau penghulu itu tidak bisa jadi tidak kemana-mana lagi. Kalau penghulu itu sudah untuk jabatan di situ, makanya penghulu itu diberikan jabatan sampai UMPAE, sampai penghulu utama. Ya, ini sudah. Nah, kalau sudah penghulu utama atau madya, pasti setiap menikahkan orang lain selalu bibir mulutnya dengan warna hijau atau warna biru. Halo? Halo, iya, Bosan. Warna hijau ini diidentikan dengan seorang suami. Ibu Sumar yang tadi? Ada Ibu Sumar di sedangkan warna pink ini diidentikan dengan seorang istri. Maka warna hijau dengan pink ini ketemu, itulah namanya baiti jannati. Itulah baiti jannati, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi itu. Tapi kalau warna hijau ketemu dengan warna kuning, bagaimana caranya, Bapak? Dirubah bentuk bibirnya. Ya. Dirubah bentuk bibirnya. Dia bakal? Dirubah bentuk bibirnya jadi senyum. Ya, bagaimana bisa dirubah? Tarik. Diperbaiki suasana hatinya, Pak. Ya, suasana hatinya itu bagaimana, Bu? Sudah baik. Nah, ini kan pembelajaran kita di sini. Ini perlu dulu kita diskusikan. Sekarang ini masih ada teman-teman itu yang belum aktif videonya. Saya lihat masih ada yang belum aktif. Kalau tidak keberatan, silakan diaktifkan videonya dulu supaya aku kenal juga wajahnya semua ya. Ini kan tadi kan kita sudah kenal mengenal. Oke, terima kasih semua. Nah ini. Baik. Inilah model manusia. Ini kan kita ini kan arahnya kan keluarga sakinah. Bapak Ibu ya, keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah yang kita mau jadikan menjadi keluarga sakinah. Nanti insya Allah mulai hari ini sebentar siang kita akan jelaskan itu, kita akan diskusi lagi tentang bagaimana konsep keluarga sakinah ya. Nah selanjutnya ini. Nah, faktor-faktor yang pendukung suasana belajar menyenangkan itu selalu berpikir positif. Berpikir positif. Bagaimana Bapak Ibu, apa yang dimaksud berpikir positif itu? Baru sudah kerja ini, Nang. Berpikir positif itu adalah selalu menganggap semua itu baik. Jadi tidak mudah berprasangka buruk terhadap keadaan yang ada di sekitar. Ah, bagus. Jadi selalu menganggap bahwa semuanya itu baik. Jadi apa saja dilihat itu baik. Ya. Jadi apa saja dilihat di luar itu baik. Ini Ibu. Contohnya, ya kalau berpikir positif Bu ya, ini saya mau tanya lagi Bu, karena tadi bagus penjelasannya. Kalau Ibu sudah punya suami ya? Iya Pak. Ya. Kalau suami Ibu itu lagi ada yang mengincar atau selingkuh di luar, apakah itu baik juga menurut Ibu?
Tidak baik, Pak. Tapi berpikir positifnya itu adalah diarahkan kepada diri sendiri untuk introspeksi diri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tidak langsung marah-marah. Oh, begitu ya. Bagus ya. Jadi seorang ibu itu jangan langsung marah-marah, tapi harus dulu meneliti bagaimana situasinya di luar ya. Ya, nanti kita akan banyak lagi berbicara di situ, Bu ya. Yang kedua adalah ada hubungan kehangatan. Oh, ya, ini kalau Bapak Ibu ini dengan adanya seperti ini kita untuk belajar menyenangkan itu ada hubungan antara WI dengan peserta. Ya, makanya tuh di mana-mana saya membawakan materi, saya dulu tidak mau memulai materi saya sebelum Bapak Ibu itu gambar hijau atau gambar pink. Jadi harus senyum dulu. Tadi saya lihat Bapak Ibu itu sudah senyum ya. Sudah senyum. Nggak tahu senyum sama siapa. Ya. Senyum sama Bapak dong. Ya, senyum sama Bapak ya. Ini bagusnya lagi, saya minta dengan hormat kalau bicara tentang keluarga sakinah, suami istri harus ada di sini di layar. Saya minta dengan hormat. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang saya sampaikan. Lagi di kantor, Pak. Ya, dipanggil. Pasangannya dipanggil ke kantor, Pak. Waduh, kantor ini bahaya. Yang namanya virtual ini kan di mana-mana bisa. Di kamar mandi pun juga bisa kita online ya. Nanti pakai istri pinjaman, Pak. Selanjutnya bahwa saya nih rasa saling memiliki Bapak. Ini dalam kehidupan kita ini keteladanan. Ini kenapa saya masukkan keteladanan ini bahwa penyuluh itu adalah diteladani. Penghulu itu adalah diteladani. Jadi dua itu antara penghulu dan penyuluh itu harus diteladani. Kalau penghulu, salah satu yang harus keteladan penghulu itu sebelum menikah harus dulu penghulunya menikah. Ya, masa mau menikah ke orang lain? Dia saja belum menikah. Kita belum menikah. Makruh ya. Itu yang. Tapi penghulunya sini sudah menikah semua ya? Sudah. Tapi ada masih yang belum. Ada yang belum. Baru satu, Ustaz. Yang masalah Ustaz, kalau baru kemudian satu ya. Buat yang ada diutarakan itu poligami. lagi ya. Ya, ini ya. Selanjutnya ini. Nah, kenapa penting? Karena membina persahabatan, Bapak. Saya kira dengan pertemuan kita pagi hari ini itu akan terbina persahabatan kita. Saya ada di Makassar, Bapak Ibu ada di Muna, ada di daerah, ada di Konsel, ada di mana-mana, tapi persahabatan kita terasa dekat. Artinya hari ini hati kita berdekatan dengan pandangan kita berdekatan juga karena melalui Zoom meeting ini. Jadi semuanya bisa kita lakukan Pak hari ini. Yang kedua, kita selalu melihat sisi baik orang lain. Tentunya begini, di dalam agama itu, ingatlah kebaikan orang lain kepada Anda, dan lupakan dosa orang lain kepada Anda, tapi ingat dosa Anda kepada orang lain, dan lupakan kebaikan Anda kepada orang lain. Itu Bapak-Ibu. Jadi itu melihat sisi banyak orang lain selalu positif. Kalau siapapun dia, itu punya kekurangan. Tapi kita mencari kelebihannya. Untuk apa mencari kelebihannya? Supaya kelebihannya itu kita bisa ambil dengan baik. Dan kekurangannya jangan diambil karena setiap orangnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ingatlah kepada orang lain, tapi lupakan kebaikan Anda kepada orang lain. Ingatlah kebaikan orang lain kepada Anda,
dan lupakan dosa orang lain kepada Anda. Itu namanya persahabatan yang bagus. Membina persahabatan. Apalagi Bapak Ibu di kantor, itu kan kadang-kadang kita ini ya. Makanya melalui ini mari kita membina persahabatan yang jauh lebih baik. Apalagi kita ini menghadapi bulan suci Ramadan. Selanjutnya, menyadari kekurangan dan mengakui kesalahan. Ini penting, Pak. Orang sekarang hanya kebaikannya tapi dia tidak mengingat kekurangannya kepada orang lain. Sebenarnya ya, jangan biasakan menyalahkan orang lain, Pak. Jadi kita tuh jangan selalu menyalahkan kesalahan orang lain. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, apakah ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Sampai di sini masih jelas. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya kan? Halo? Silakan. Ada Pak. Ya. Oke, saya Ibu Hasniati Tote dari Kabupaten Muna, Pak. Iya, siap. Tadi sempat disinggung masalah ini penyuluh itu kan harus diteladani ya, Pak? Iya, betul. Penyuluh itu harus diteladani ya, Pak? Iya. Lanjut, Bu. Ya. Terus ini kebetulan yang kita bahas ini kan masalah keluarga sakinah. Iya, iya. Jadi di sini sangat berkaitan, Pak. Nah, sangat berkaitan. Yang jadi pertanyaan saya ini, bagaimana kalau seandainya seorang penyuluh ini yang notabene dia harus diteladani, tapi keluarganya saja tidak sakinah, itu gimana, Pak? Oh ya, ini kan masalah, Bu ya. Gimana pandangan masyarakat terhadap penyuluhnya ini? Ya. Oh, ya. Untuk jawabannya, Bu, nanti kita bahas masalah konsep keluarga sakinah ya. Itu insya Allah. Ini banyak kasus yang saya dapatkan, Bu, itu ya. Ini ada kepala KUA yang cerai dengan istrinya. Ada yang kepala KUA yang selingkuh. Ada kepala KUA yang ditinggalkan sama istrinya. Begitu juga penyuluh. Makanya penyuluh itu saya katakan jangan kita berbicara karena memang penyuluh itu arahnya hanyalah keluarga sakitnya yang dibina. Ya. Oke, nanti kita lebih jauh lagi ke situ sebentar setelah masih inti. Selanjutnya masih ada ya? Sekarang kita bentuk komitmennya. Ya. Ya, muka screenshot. Ya. Halo. Kita buat komitmen kelas dulu ya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya. Siap, Ustaz. Siap. Ya, silakan. Apa komitmen Bapak Ibu? Ya, ini kebetulan ada di ruang ini ada panitia juga supaya bisa mendengar Bapak Ibu apa yang mau dilakukan dalam pelatihan ini. Ini sangat penting untuk mengatur kelas kita di sini untuk menjadi pemimpin kita. Ingat Bapak Ibu bahwa selama 1 minggu ini ke depan Bapak Ibu itu sudah tidak melakukan lagi tugas di luar pelatihan ini. Artinya Bapak Ibu tidak usah naik ke kantor. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah diberikan tugas surat oleh Pak Kanwil masing-masing. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti diklat ini dengan sebaik-baiknya. Ini mulai hari kemarin sampai ini kan 10 hari ke depan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Maaf, kemarin waktu pembukaan itu Pak Isra itu menjelaskan bahwa setiap peserta bisa ke kantor untuk penjer karena supaya itu LP-nya tetap dibayarkan katanya Pak. Iya. Iya.
Dan bagaimana kalau umpama orang yang jauh sehingga tidak mengikuti penjer, berarti LP-nya tidak dibayarkan. Sementara kemarin penjelasannya Pak Isra itu tetap kita penjer agar LP kita tetap dibayarkan. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, jadi begini Bu, betul itu. Kita masih tetapkan ini kan dimulai jam 9 pagi. Oh iya. Baru setiap meeting itu maksimal 2 jam atau lebih 2 jam lah, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan Bapak Ibu. Maksud saya, Bapak Ibu ini tidak melakukan lagi pekerjaan kantor, ya. Jadi tidak ada lagi di kantor begini dan lain sebagainya. Ini kita harus fokus dalam pelatihan ini. Ini selama 1 minggu, 10 hari ke depan. Jadi tetap Bapak Ibu bisa cek log pagi dan sore. Karena kalau tidak cek log pagi dan sore itu tidak dibayarkan LP-nya. Ya siap. Silakan Bapak Ibu, masing-masing membuat komitmen lah. Ya. Assalamualaikum. Dan sebut namanya ya, dan silakan panitia mencatatnya. Bu Hari Pamilangan, Toraja. Ya, silakan Pak Bu Hari. Ya, mungkin begini Ustadz, karena pembelajaran kita ini kan melalui virtual ya. Oleh karena itu, mungkin supaya interaksi kita itu efektif, maka perangkat-perangkat pembelajaran lewat virtual itu mungkin perlu kita disiplin di dalamnya. Contoh Ustadz misalnya, ketika kemudian pemateri sedang memaparkan materinya, maka sebaiknya barangkali ini peserta mengadmutkan audionya. Ya, supaya kemudian ini tidak mengganggu ya, karena sangat mengganggu ya. Mohon maaf ini ya, pemateri lagi kemudian bicara, kemudian kita juga mendengar suara-suara yang lain sehingga ini memecah konsentrasi kita. Jadi nanti kemudian kita bicara ketika kemudian dipersilahkan oleh pemateri atau kemudian pendamping ya. Cukup begitu Ustaz dari saya. Assalamualaikum. Ya, Pak, ya, terima kasih Pak Ustaz buat bahasa ini ya. Jadi saya lepaskan kepada teman-teman dulu, apakah Bapak Ibu para peserta setuju dengan penyampaian tadi Pak Ustaz Buhari? Setuju, Ustaz. Setuju, Ustaz. Setuju sekali. Jadi pada waktu saya ulangi, pada waktu materi berlangsung, Bapak Ibu para peserta diharapkan mengibukan dulu audionya ya, supaya tidak ada suara-suara lagi di luar. Saya ini Bapak Ibu, saya sengaja keluar dari ruangan bidik suara untuk datang di sini supaya tidak ada lagi suara-suara di karena di ruang sekarang kan bising Pak. Jadi makanya saya mencari tempat yang sepi. Ya, ini ada beberapa orang teman di sini mendampingi saya. Jadi pertama bahwa itu diumumkan Pak ya. Silakan panitia mencatat itu dan dia. Silakan yang lain. Irwan Pak. Siapa lagi Pak? Irwan Pak. Ya, silakan Pak Irwan. Ya, terkait yang disampaikan tadi teman sebelumnya, memang ini harus selain disiplin kita harus kerja, karena kalau kita tidak kerja sama terkait dengan menonaktifkan audionya atau moodnya ini, maka tidak efektif pembelajaran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus peduli dengan kondisi. Kalau memang kita di depan kamera, tidak ada lagi gerakan lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah toleransi. Kalau memang saudara-saudara tidak mau misalnya ini tidak mematikan moodnya lah, meninggalkan tempat karena gambar ini mempengaruhi kita pada saat belajar. Kita ada gambar yang aneh-aneh menjadi bahan tertawanan. Yang terakhir, komitmen yang terakhir Pak adalah aktif. Paling tidak aktif dimaksud ketika ada persoalan di perjalanan atau bagaimana diaktifkan saja, nanti dihilangkan gambarnya sehingga tidak mempengaruhi atau mengganggu teman-teman yang lain. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus Pak Irwan. Mungkin ada lagi ya, silakan. Akan ditampung semua dulu ini ya. Silakan Bapak Ibu. Masih ada ya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ini yang kemarin masalah jaringan, Pak. Ya. Kan selama ini kendalanya kita itu masalah jaringan. Mungkin selain di Zoom bisa dibuatkan misalnya di live YouTube seperti kemarin, Pak, toh. Cuma persoalannya kalau di live YouTube teman-teman yang gabung di live YouTube dan tidak sempat di Zoom itu biasanya susah untuk bertanya begitu. Mungkin jadi bisa mungkin kalau ada teman yang mau bertanya misalnya dia tidak gabung di live Zoom tapi hanya di live YouTube, mungkin bisa dipas. Halo? Terputus, Pak. Salah kapan? Kan remena leren. Baik. Ya, bisa diulangi Pak tadi. Sekedar info bahwa pada nanti pembelajaran inti itu panitia itu memang ini itu kan nanti ada di rekamannya di YouTube Pak nanti bisa Bapak Ibu. Tapi yang saya harapkan kehadiran Bapak Ibu itu dalam Zoom. Iya. Nanti kami harapkan itu ya supaya apa pembelajaran ini bisa berjalan dengan efektif. Jadi begitu. Baik, siapa lagi Pak? Silakan. Ustaz. Nah, ini dari Bone ya. Salam. Siap. Ustaz ini sudah jadi kepala kau atau penghulu? Penyuluh, Ustaz. Oh, masih penyuluh ya. Lanjut, Ustaz. Ya. Ini maaf Ustaz, sebelumnya cuma ini harapan saya kalau misalnya setelah proses pembelajaran kalau bisa file-file materinya bisa di-share lewat WA saja Ustaz juga supaya juga bahan kami bisa dipelajari juga di rumah. Meskipun setelah selesai diklat ini bisa kita baca-baca kembali kalau ada file materinya Ustaz yang sudah dikirim lewat WA. Terima kasih Ustaz. Baik Pak. Waalaikumsalam. Ustaz Basir. Harapan kami itu bahwa materi ini kan sudah ada di BLC. Silakan dibuka di situ. Harapan saya itu sebelum pembelajaran itu Bapak Ibu sudah membaca semua materi saya. Seperti hari ini ada materi sebentar konsep dasar, konsep keluarga sakinah. Itu Bapak Ibu sudah bisa membuka link itu di BLC. Jadi saya sudah ini supaya nanti dalam pembelajaran itu kita tinggal tanya jawab saja dalam pembelajaran. Jadi begitu juga besok insya Allah kita belajar peningkatan gizi keluarga. Ya itu silakan dibuka nanti malam. Nanti kami akan bukakan di sini. Begitu seterusnya. Ini pembelajaran virtual beda dengan pembelajaran reguler. Pembelajaran virtual ini kita lebih banyak berdiskusi. Makanya materi itu harus dibaca sebelumnya. Ya. Silakan yang lain lagi, Pak. Terima kasih Ustaz Basir. Ya, sama-sama Ustaz. Ya, semoga cepat ya jadi penghulu. Amin. Ya, amin. Amin. Ya, silakan. Yang kedua, saya sampaikan bahwa selanjutnya bahwa dalam ini kita harus disiplin. Jadi kalau kita musuh itu 15 menit sebelum Zoom itu Bapak Ibu sudah berada di dalam. Ya. Mulai sebentar. Jadi Bapak Ibu sudah di dalam. Nanti kan begini, setiap sesi panitia itu akan
mengambil gambar Bapak Ibu untuk dijadikan dokumentasi daftar hadir. Itu yang ya. Jadi itu kita harus memang 15 menit sebelum dimulai Bapak Ibu sudah berada di dalam room kelas. Selanjutnya bahwa nanti besok, karena ini kan besok Pak, saya lihat di jadwal itu kan ada pembelajaran mulai pagi sampai siang, tapi saya tidak bisa masuk pagi karena saya mengajar di pelatihan komersial dan reguler di sini. Jadi insya Allah kita masuk besok itu Zoom itu sekitar jam 2 lewat atau jam 14.30 lah, atau paling lama lah jam ya itu antara jam 14 sampai jam 14.30 kita baru mulai besok. Ini. Yang selanjutnya bahwa dalam pembelajaran virtual ini ada penugasan. Penugasan itu ada yang kelompok, ada yang mandiri. Jadi setiap hari ada penugasan. Penugasannya itu bagaimana Bapak Ibu akan bekerja, baru di-upload di link BLC. Nanti kami akan memberikan nilai di situ. Ya Bapak Ibu, itu harus dipahami di situ. Nah, dan selanjutnya itu ada pendampingan. Pendampingan itu yang kami lakukan, Bapak Ibu bisa lewat chat saya. Lewat chat kan nomor saya kan sudah diambil semua. Ada di grup bisa. Tapi kalau pendampingan, nggak usah lewat grup. Harus japri saya secara pribadi kalau pendampingan ada yang boleh tanyakan langsung atau lewat BLC. Bapak Ibu ya. Halo? Masih ada ya? Siap. Masih ada ya? Ini yang komitmen ini menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Jadi supaya kelas ini bisa efektif, maka kita membuat komitmen bersama. Kita akan sepakati nanti itu Pak. Ya, yang saya katakan juga itu videonya harus diaktifkan ya. Selama dalam pembelajaran video diaktifkan. Tetapi suaranya itu harus di-mute supaya enggak ada gangguan dari luar. Masih ada Pak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ini usul saja Ustaz, Silakan. barangkali harus ada ya bertindak sebagai ketua kelas, wakil ketua kelas ketika ada tugas secara kelompok bisa kita lewat ketua kelas saja. Ya. Maksudnya tetap dibentuk ada ketua kelasnya Ustaz, seperti pada saat diklat yang secara umum itu Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih Bu ya. Insya Allah kita sepakat dulu, komitmen dulu. Sebentar saya akan bantu itu. Ya. Jadi sebentar kita akan bantu itu karena saya lihat juga bahwa pembelajaran kita di sini kalau ada penugasan memang ada kelompok dan ada juga mandiri. Ya, insya Allah penugasannya ini dengan materi saya, materi inti, insya Allah saya bawa ke ada 4 itu tidak terlalu susah, Bapak Ibu. Ya, silakan lagi. Masih ada ya? Ini hanya tambahan saja, Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Ini penugasan, Ustaz. Sekarang kan kita biasa terkendala. Mau air, Terkendala apa, Bu? Iya, Bu. Iya, bisa begini. Ini biasa kita dengan sinyal, Ustaz. Bagaimana ini penugasannya kan sudah ditentukan sampai jam 9 malam, Ustaz. Kalau misalnya kita terkendala dengan sinyal, bagaimana, Ustaz? Apakah ada kebijakan atau bagaimana, Ustaz? Untuk Bapak Ibu, untuk penugasan nanti keluarga sakit itu
saya kasih kesempatan sampai besok lah. Karena kan sore kita baru sebentar. Jadi setiap malam itu harus masuk. Setiap malam itu harus masuk jam 20. Jam 9 malam ya. Jam 9 malam. Ya, kalau Bapak Ibu terkendala dengan hal itu, nanti disampaikanlah kepada panitia. Kita sampaikan panitia, Pak Chat panitia, Pak Indrawan dengan yang lain-lain, Ibu dia adalah semuanya itu. Nanti dia akan mengarahkan itu ya. Untuk yang jelasnya penugasan ini dikumpul pada jam 9 malam dan di Padalin BIRC. Itu ya. Ya, begitu Bu ya. Terima kasih Bu. Makasih Ustaz. Ya, makasih. Ya. Sedikit dari lu Ustaz. Ya, dari lu. Silakan Bapak. Haji Akwal. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, pertama yang ingin kami ketengahkan memang terkait dengan PJJ ini, tentu saya kira tidak bisa disamakan 100% dengan pelatihan yang tatap muka Ustaz. Jadi tentu peserta memang berharap sedikit lebih toleran lah dalam pelaksanaan diklat PJJ ini. Karena memang banyak kendala-kendala yang peserta hadapi dalam PJJ ini. Termasuk tadi teman-teman sampaikan persoalan jaringan. Kemudian ya itu tadi memang ada perbedaan penyampaian Pak Andi setelah kemarin dengan Pak pemateri sampaikan bahwa ketika kita peserta sudah ikut tidak bisa lagi melaksanakan tugas seperti biasa. Padahal yang ikut PJJ ini sesungguhnya dia tidak keluar, sehingga secara otomatis ya tetap melaksanakan tugas walaupun memang ada keringanan-keringanan yang diberikan selama mengikuti PJJ ini. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan Ustaz. Ya, kasih, yang Pak. kedua terkait dengan penugasan, apakah tidak bisa kami meminta selama PJJ ini tidak perlu ada tugas secara kelompok barangkali, karena mungkin sedikit kendala kalau ada penugasan kelompok. Mungkin cukup di perorangan yang dipertajam barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Usulan kedua, saya terima Bapak Ibu. Saya selalu yassiru. Ini apalagi pada akhwal ini dari dulu ini yassiru ya. Jadi kita mudahkanlah. Kami selalu memudahkan bahwa Alhamdulillah. hanya tugas mandiri ya. Siap. Itu juga harus tapi waktunya itu karena di link itu Pak sudah diatur sedemikian rupa, itu di link itu maksimal sampai jam 21.00 malam. Itu harus masuk. Yang kedua, yang pertama tadi itu masalah tetap bekerja di kantor. Saya juga tidak ini bahwa dalam pelatihan ini kan sebenarnya kan Bapak Ibu kan sudah diberikan tugas mulai tanggal berapa sampai tanggal sekian, itu diberikan tugas mengikuti pelatihan. Ya, pelatihan. Artinya apa? Bahwa untuk 10 hari ini Bapak Ibu dulu harus komitmen dan konsisten dengan jadwal yang telah kami buat dari Balai Diklat. Ya, tetapi kami juga tidak mungkin kalau bapak-bapak mau tanda tangan buku nikah, silakan sambil virtual tanda tangan ya. Ya, yang tidak bisa mungkin Bapak Ibu kalau sementara Zoom pergi menikahkan orang. Apa ya? Itu mohon maaf. Ya, makanya kami sangat bijak di sini. Jadi jangan bertepatan dengan jadwal Zoom dengan menikahkan. Itu Pak. Kalau kan ada Zoom ini kan hanya maksimal 2-3 jam saja Pak. Zoom itu, tapi di luar daripada itu kan Bapak Ibu. Yang penting
tugas yang diberikan, penugasan itu harus dimasukkan sebelum jam 9 malam. Harus diupload di situ, Pak. Karena tidak ada ya, harus di situ. Supaya kami jadi dari UI juga memberikan nilai secepatnya. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang itu, dipahami masalah materi, jangan ditanyakan kepada panitia. Tapi bisa Bapak Ibu cek saya atau telepon saya di nomor pribadi saya. Insya Allah, Pak ya. Saya akan membuatkan room Bapak Ibu itu supaya komunikasi kita bisa insya Allah Pak, tetap kami punya kebijaksanaan dalam hal ini. Jadi penugasan saja. Jadi penugasan tidak usah kelompok, langsung mandiri Pak ya. Ya Pak, kami terima kasih. Ya siap Pak. Masih ada yang lain barangkali Pak? Terima kasih Pak Wan. Siapa lagi? Mungkin yang lain bisa imut ya. Imut. Masih ada Bu, Bapak Ibu? Baik, ini jadi komitmen kelas. Nanti sebentar setelah terbentuk perangkat kelas itu, dia akan menulis nanti komitmen ya. Akan menulis apa-apa komitmen kita yang kita sudah sampaikan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, dan sebentar akan kita kumpulkan dan kita akan tampilkan dan diskusi kepada, saya kira sudah kita tinggal menambah dan mengurangi apa yang telah kita sepakati pada hari ini. Nanti ada perangkat kelas terbentuk sebentar, baru dia instruktur kelas akan menulis kembali itu. Ya. Oke, selanjutnya di mana kebiasaan ini kita akan membentuk struktur kelas. Ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Silakan. Lu bendahara ya. Ya, enggak usah bendahara ya. Ya, silakan. Ada ketua kelas, wakil kelas ya, wakil ketua dan sekretaris dan wakil sekretaris 4 orang. Silakan Bapak Ibu memilih. Karena Bapak Ibu kan sudah melihat tadi dalam perkenalan, silakan Anda tunjuk kalau memang kita sepakati kita akan pilih itu. Silakan Bapak Ibu. Ya, Irwan dulu Pak mau bicara Pak. Atau ya ada calon kaya atau diusulkan calon ya. Ya, ya. Silakan, Pak Irwan. Saya mengusulkan ini. Terima kasih. Saya mengusulkan ini Haji Akwal ini menjadi ketua ini. Karena kelihatannya ini luar biasa ini aktifnya. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain lagi mengusulkan Pak, baru kesempatan kita memilih. Jadi calon pertama Haji Akwal. Saya Pak usulkan. Ya. Saya usulkan Pak Ustaz Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya. Hasil apa Ustaz? Silakan. Ya, ya. Kalau Pak Irwan, Pak Irwan. Ada Pak Irwan ya, silakan Pak Irwan ada. Satu orang lagi calon. Karena nanti kan kita nanti ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada wakil sekretaris. Pak Haji Akwal Ustaz, Haji Akwal ketua. Ya. Sebentar Pak, sebentar kita akan memilih itu. Haji Akwal. Calon dulu. Siapa lagi calon? Ada calon dari perempuan ya? Usul calon Pak Irwan. Sudah ada namanya, sudah Pak Irwan, sudah ada. Siapa lagi? Buhari. Ya.
Kalau Tadi ada sudah perempuan satu ya bisa ya. Tadi sudah cukup 3, Ustadz. Haji Akhwal, kemudian Ustadz Irwan dengan Ustadz Abu Hurairah. Sudah cukup 3. 3 saja atau 4? Enggak, kasih masuk perempuan. Iya, perempuan 1 orang siapa? Perempuan 1 orang. Ya. Tadi Ibu Hasniati. Hasniati, Sote Hasniati. kayaknya. Sangat aktif. Hasniati dari Muna ya. Hasniati, Bu Hasniati. Kok saya, Pak? Oh ya, baik. Ini ada 4 calon ketua kelas kita. Yang pertama adalah Haji Akhwal, Pak Abu Hurairah, Pak Irwan, dan Ibu Hasniati. Ya. Silakan Bapak Ibu memilih siapa yang paling banyak suaranya. Inilah jadi ketua. Silakan. Caranya, Ustaz? Tapi Ustaz, mohon maaf, Abu Hurairah tahu saya karena jaringan di sini biasa ya muncul tenggelam. Muncul tenggelam. Kalau dikasih masuk saja pengurus atau ya, mohon maaf Ustaz, diganti saja dengan Pak Ustaz Buhari. Buhari. Ya, afwan Ustadz, bukan saya menolak, tetapi demi kelancaran forum kelas kita, saya juga mengalami kendala sama dengan Ustadz Abu Hurairah. Tidak ada. Iya, terus terang ini, kebetulan ini saya meminjam aula Kemenak Toraja. Ya, itu saya Zoom di sini. Saya tidak tahu besok lusa ada kegiatan di aula, kamu pindah kemana lagi nih nyarinya. Ya, karena di KUA tempat saya ditugaskan di Rampetayo itu sama sekali tidak ada jaringan, sama sekali tidak ada. Jadi itu kendalanya saya. Kemudian yang kedua, memang sebaiknya yang senior dulu lah. Ya, saya ini junior, ya baru mau belajar. Ya, kemarin passing sama dengan teman dari KUA tadi satu ya. Ya, terima kasih. Siapa usulnya? Usulannya siapa? Siapa yang kita usulkan? Kalau ada satu dari Jeneponto, karena Jeneponto tadi itu banyak ya, ada 50% ya. Mana Jeneponto? Setuju. Siapa dari Jeneponto? Hairul Anwar. Siapa dari Jeneponto calonkan? Hairul Anwar. Ada dari itu dari Turatia, siapa itu? Ya, Ibu Jumriani, Ustaz. Ibu Kalau Jumriani, ya? dari Jeneponto bagian dia, kayaknya jaringan tidak apa-apa. Mohon maaf, kalau Jeneponto bagian Rumbia, sama dengan halnya saudara kami tadi, kadang tenggelam muncul. Ya. Muncul tenggelam ini jaringan di Kecamatan Rumbia, Ustaz. Ya. Jadi kalau bisa dari Kecamatan Rumbia, Ibu Jumriani. Jumriati. Ya. Oke, Jumriati. Jadi Bu Jumriati itu berada di perkotaan. Beda dengan Rumbia. Silakan Bapak Ibu. Bisa aja. Hairul Anwar saja. Ya. Hairul Anwar saja, Ustaz. Hairul Anwar. Hairul Anwar dari Rumbia saja, Ustaz. Ini kan baru calon ini. Ini kan baru calon, sebentar akan dipilih. Oke, Ustaz. Siap. Siapa siap? Semuanya pada mengundurkan diri ya. Jadi bagusnya Pak Ustadz aja yang milih langsung, Pak. Oh, kalau ya. Kalau itu yang disepakati akan menunjuk langsung ya. Bisa. Iya, daripada kalau yang calon semua mengundurkan diri ya mendingan Pak Ustadz aja yang pilih langsung, Pak. Bagaimana yang lain sepakat itu ya? Sepakat kan teman-teman? Sepakat. Daripada kita perdebatkan terus, dia satunya tidak mau, satunya tidak mau, ya tidak jadi-jadi dong.
Tidak boleh juga bilang siapa saja. Persoalannya juga jaringan, Bu, Pak. Jaringan. Kalau begitu, yang jadi ketua kelas bagaimana kalau Pak Haji Ahwal? Setuju. Ya, setuju saja. Setuju sekali. Setuju sekali. Sekretarisnya Pak Irwan. Bagaimana kalau Pak Irwan? Setuju. Bismillah. Bismillah. Halo? Sudah ditinggal, Mbak. Atau Ibu Hasnati sekretaris ya? Setuju, Bismillah. Ya. Ibu Hasniati, saran dari Pak Irwan, Ibu Hasniati. Sekretaris. Ya. Ya, Waduh. Ibu Hasniati. Berat banget ya. Ada kegiatan SPK ini Sulawesi Tenggara ini masih sibuk. Ya, Pak Irwan ini wakil ketua. Tidak tahu. Ya. Wakil ketua Pak Irwan ya. Setuju. Ya, jadi Ibu Hasnati sekretaris. Waduh, berat. Kayaknya paling berat Ibu sekretaris ya. Ya udah berat Bu ya. Setuju sekali, Ustaz. Ya, jadi ini tidak ada bendahara karena kita bukan tidak dikenal reguler. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama bahwa yang jadi ketua kelas itu Bapak Haji Ahwal dari Kabupaten Lu. Gimana Bapak? Setuju ya? Setuju. Setuju, setuju Pak. Yang wakil ketua Bapak Irwan dari Angkep. Yang ketiga adalah sekretaris Ibu Hasnati Tote dari Kabupaten Muna. Ya, silakan tunjukkan semua dulu karena kita sudah sepakat ya. Alhamdulillah. Inilah salah satu tugas dari pengurus kelas ini. Pertama bahwa dia harus mengkoordinir teman-temannya sebelum pembelajaran dimulai. Siap ya? Jadi dia mengkoordinir teman-temannya sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang sangat urgen, ini perwakilan menyampaikan kepada panitia, ya, atau kepada suara. Maka Bapak Ibu sekalian ya, ada jadi Pak pengurus kelas ini memantau teman-temannya sampai di mana tugas yang diberi, apakah sudah diupload atau belum. Kalau belum diupload bisa minta tolong, ya, bisa minta tolong kepada lain. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk tugas pengurus kelas ini silakan tadi tuh menulis kembali komitmen kelas kita selama pembelajaran kurang lebih 10 hari ke depan. Bapak Ibu hari ini sangat ini dimudahkan sekali karena kalau dibandingkan dengan PJJ tahun lalu itu Pak 17 hari. 17 hari. Sekarang ini hanya 11 hari ya. Itu pun juga kalau hari Minggu, hari Ahad kita tidak belajar. Kalau hari Ahad tidak belajar. Ini ya. Jadi tidak ada pembelajaran hari Ahad. Karena semua mau istirahat dulu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, masih ada ya yang lain mau disampaikan? Atau silakan saya begini dulu, saya persilakan kepada Haji Ahwal selaku ketua kelas untuk memberikan pesan-pesan untuk kita semua. Silakan Pak Haji Ahwal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya jadi berat juga yang ditunjuk sebagai ketua.
PJJ ini. Karena memang juga salah satu kendala kita di sini adalah persoalan jaringan yang untuk sekarang ini WiFi bermasalah di kantor ini, Ustaz. Jadi saya pakai HP ini, makanya susah anunya, susah live-nya. Namun begitu tentu saya berharap banyak ke wakil ketua saya ini, Pak Ustaz. Sesungguhnya saya berharap nih beliau ketua saya, karena Pak Irwan ini teman seperjuangan saya di Diklat Penghulu. Ya. Jadi saya berharap banyak beliau membackup nanti. Apalagi kalau ketika jaringan saya bermasalah, ya bisa Pak Irwan yang mungkin memfasilitasi teman-teman ketika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan para host atau pemateri. Saya kira begitu, Ustaz. Terima kasih amanahnya, dan saya mohon teman-teman ketika nanti dalam proses pembelajaran ini banyak kesalahan, kekurangan, mohon dimaklumi. Dan sekali lagi, karena ini kita belajar lewat jaringan, tentu memang banyak kita harus saling memahami saja. Karena jangan sampai ada perasaan, wah kenapa ini Pak Ketua tidak pernah muncul. Boleh jadi mungkin sedikit jaringan bermasalah. Ya, saya kira begitu, Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi baik Pak Haji, Ustaz. Artinya di sini kan dibutuhkan adalah kebersamaan dan kerjasama yang baik dari antara kita semua. Saling mengingatkanlah. Siap. Yang kedua, kalau jaringan itu bermasalah, saya kira hampir setiap daerah itu kan ada warkop. Iya. Misalnya sekali-kali Pak Kepala KUA ini para penyuluh sekali-kali masuk di warkop lah. Ya, sambil duduk. Kan kita di Zoom ini kan tidak lama. Ya itu bisa Pak ya. Jadi mungkin Pak Andi Ishak sudah sampaikan bahwa kami di sini dari penyelenggara diklat pelatihan ini akan menggantikan itu uang pulsa, apa nama data ya? Uang data. Ya, tapi itu ya tugasnya Pak Indra itu, Bapak, Ibu. Ya, kami hanya menyampaikan materi saja. Jadi memang reguler dengan PJJ ini jauh beda, Ustaz. Jauh beda sekali. Ya, jauh beda. Kalau reguler itu kan kita tatap muka seperti ada sekarang sementara tadi dibuka oleh Pak Kanwil Sulawesi Selatan. Itu kemasjidan dan Diklat IPA. Kenapa ada kita lebih banyak PJJ tahun ini? Karena memang dengan masa pandemi. Jadi pandemi ini tetap kita laksanakan di pelatihan, Bapak. Makanya inilah dengan PJJ. Kami jadi dari Widya Suara juga begitu. Selalu hampir setiap minggu ada PJJ, ada webinar, ada ini yang kami ikuti lewat ini juga jarak jauh. Ini. Baik, terima kasih Pak Bapak Ibu sekalian. Saya kira untuk tidak ada masalah. Nah, saya ada pantun saya Bapak Ibu. Kalau ada lalat raksasa jangan dibikin mati. Kalau ada salah dikata jangan dimasukin hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan pemateri kita pada kesempatan kali ini. Salam Ustaz. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi kita pada kesempatan kali ini, materi BLC kita rasa cukup, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz Ahmad Husain atas apa yang telah disampaikan. Dapat kami tambahkan Bapak Ibu sekalian, dan mungkin perlu diketahui bahwa kegiatan atau diklat pelatihan yang Bapak Ibu ikuti ini adalah bersifat mandiri. Jadi yang namanya bersifat mandiri,
Bapak Ibu yang mengatur waktu, situasi dan kondisinya Bapak Ibu yang atur. Terkait dengan pengumpulan tugas, di jadwal kami sudah setting waktunya dan itu pun telah ditentukan jam 21. Jadi untuk penguploadan tugas, kembali kepada peserta untuk dapat mengatur waktu, sedianya dapat mematuhi waktu yang telah ditentukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin sedikit Pak Indra, Pak Abe. Iya, silakan Pak. Iya, ini kan kita ada grup WA ya. Ini saya lihat tadi ini banyak teman-teman yang terkendala untuk kemudian masuk. Jadi mungkin bisa diadvokasi ya teman-teman sehingga kemudian mereka menemukan jalan keluar untuk kemudian bisa mengakses kegiatan pembelajaran kita. Ya, terima kasih Pak Indra. Iya, terima kasih Pak Buhari. Dapat kami sampaikan untuk materi ini, insya Allah kami rekam dan nanti kami kirim di BLC. Jadi untuk kegiatan-kegiatan atau materi-materi itu, kalaupun toh mungkin ada rekan-rekan yang tidak bisa ikut secara live, nanti kita rekam dan kita share di BLC. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Haji, Pak Ketua, kami saran sedianya mungkin Pak Ketua bikin grup di luar dari grup yang PJJ. Di luar dari grup resmi PJJ. Jadi tujuannya di sana Bapak Ibu sekalian bisa lebih lepas lagi untuk mengeksplor apa-apa pendapat atau saran Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian dalam proses pembelajaran. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah jelas kita tutup. Ya. Jadi insya Allah nanti materi selanjutnya via Zoom konsep keluarga sakinah. Insya Allah pada pukul 14.15 sampai dengan 15.00. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami rasa sudah cukup. Kita tutup pertemuan kali ini dan insya Allah kita akan ketemu pada pukul 14.15 dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita tutup kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar tambahan Bapak Ibu sekalian, nanti materi saya sudah bisa dilihat ya, dibaca-baca dulu supaya sebentar kita langsung diskusi saja. Oh iya, siap Pak. Iya, nanti segera kami akan bukakan nanti linknya Pak. Baik, terima kasih ya.